Kali ini kita akan membahas ini, menentukan ranah afektif A1 sampai dengan A5, A1, A2, A3, A4, A5 pada pemetaan CP, TP, dan ATP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, teman-teman semua. Kalau kemarin kita membahas tentang ranah kognitif, menentukan C1 sampai C6 ranah kognitif untuk CP, TP, dan ATP. Terus cara menerapkan ranah psikomotor P1 sampai dengan P4 pada pemetaan CP, TP, dan ATP. Maka kali ini menentukan ranah afektif A1 sampai dengan A5, A1, A2, A3, A4, A5 pada pemetaan CP, TP, dan ATP. Buat teman-teman yang ketinggalan video tentang menentukan C1 sampai dengan C6 ranah kognitif untuk CP, TP, dan ATP, dan juga cara menerapkan ranah psikomotor P1 sampai dengan P4 pada pemetaan CP, TP, dan ATP, teman-teman bisa tonton video sebelumnya ya, atau lebih enaknya subscribe saja biar lebih gampang dan nggak ketinggalan dari apa-apa video yang saya sampaikan ini. Teman-teman semua, sebelum kita menentukan ranah efektif A1 sampai 5 pada pemetaan CP, TP, dan ATP kita, sebaiknya kita memahami dahulu tentang ranah efektif ini, yaitu simak di sini, yaitu ini, ranah afektif adalah ini, mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Jadi 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks, gitu teman-teman. Terus pembagiannya itu seperti ini. Yang pertama adalah A1. A1 ini menerima atau receiving. Dia mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap simulasi yang tepat. Ini yang A1. Terus A2-nya yaitu menanggapi atau responding. Satu tingkat di atas penerima. Dalam hal ini siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik. Terus selanjutnya adalah A3. A3 ini menilai, yaitu mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Terus serta kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian objek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam bentuk perilaku. Itu penilaian ini teman-teman. Terus selanjutnya adalah A4, yaitu mengelola, mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dan menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Ini mengelola A4. Selanjutnya teman-teman yaitu menghayati, itu A5, mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang, nilai-nilai yang sangat berkembang, nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini adalah hubungan dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Ya, jadi ini untuk mengenali A1, A2, A3, A4, dan A5. Sekarang kita lihat di modul ajarnya teman-teman. Bukan, maksud saya pemetaan CP, TP, dan ATP. Ya, kita menggunakan pemetaan CP, TP, ATP Bahasa Indonesia kelas 1 fase A. Ini sama dengan video sebelumnya. Jadi ini adalah
menganalisis capaian pembelajaran. Nah, letaknya sama, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita kemarin yang video awal itu adalah menentukan C1 sampai dengan C6, yaitu yang berwarna merah. Ini ranah kognitif, C1, C2, C3 sampai dengan C6, ya, ini digambar warna merah. Terus yang video berikutnya itu adalah menentukan ranah psikomotor, yang itu kita wakilkan dengan warna ini apa ini namanya, ungu ya, warna ungu ya, ini P1, P2, P3 ini warna ungu. Terus yang saat ini ranah afektif itu kita wakilkan dengan warna hijau ya, ini warna hijau. Ini peserta 1.1 peserta didik mampu memperhatikan ya, ini memperhatikan A1. Terus yang untuk kelas 2-nya ini ya, peserta didik mampu menunjukkan minat. Ini kan A1 tadi ya. Terus ini 2.3 menunjukkan minat. Peserta didik dapat menunjukkan minat ya, ini kan A1 ini juga nih ya, terhadap teks yang dibaca yang dipirsa. Terus nih topik ini kan kita gandengan dulu dengan P1 ya biar nyambung. Peserta didik mampu berbicara, ini kan P2 pada topik yang dikenali dengan santun. Santun tadi kan ini santun ketemunya A3. Terus ini 1.7 peserta didik mampu memberikan respon. Respon itu tadi A2 ya. Terus ini yang kelas 2-nya peserta didik mampu berbicara, ini ranah yang lain. Terus pada topik yang dikenali dengan santun, ini kan santun A3. Ini masih ada yang lain. Nah, untuk memudahkan teman-teman ya, memudahkan dalam artian ini untuk membedakan A1 yaitu menerima, A2 untuk menanggapi, A3 untuk menilai, A4 untuk mengelola, A5 menghayati. Untuk dimudahkannya, ini adalah contoh kata kerja untuk ranah afektif A1 dengan A5 teman-teman. Yaitu yang pertama menerima A1 ya. Nih, kata-kata kerjanya contohnya ini, memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, meminati gitu. Terus untuk A2-nya menanggapi, yaitu kata-kata kerja yang digunakan, menjawab, membantu, mengajukan, ya kan? Terus menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, memilah. Ini menanggapi. Terus A3 menilai, kata kerja yang bisa digunakan biasanya ini kan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas ya. Terus mengundang ya kan, memperjelas, mengusulkan ya kan, menyumbang ya. Terus untuk mengelola, menganut, mengubah, menata, mengkombinasikan, mempertahankan, membangun, membentuk pendapat, memadukan, mengelola, ya kan, merembuk. Terus contoh-contoh kata kerja yang menghayati A5 itu mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, ya kan. Terus gini teman-teman, jadi setiap ada kata-kata kerja ini dalam capaian CPTP ATP kita, atau untuk sebagai acuan kita menilai, yaitu asesmen, yaitu ada, kalau dia memiliki kata-kata seperti ini masuknya pada
sini A1. Kalau kayak menjawab membantu ini berarti di A2, ranah efektif A2. Terus kayak meyakini dan selanjutnya ini berarti A3. Terus kalau kata-katanya ini seperti ini, menata, mengubah, A4. Terus seperti ini, tentang akhlak-akhlak ini, mengubah perilaku, berarti A5. Ini adalah contoh kata-kata untuk kita menentukan, oh ini masuknya di A1, oh ini masuknya di A2, oh ini masuknya di A3, oh ini masuknya di A4. Nah, seperti yang kita lihat tadi di pemetaan kita. Coba kita padukan ya teman-teman, pemetaan ini dengan contoh kata kerja tadi. Ini contoh memperhatikan A1. Kita lihat contohnya tadi, ya, menunjukkan minat, ya, di sini. Terus coba lagi lihat, nih ya, A1 memperhatikan. Ini A1 itu nih memperhatikan di sini. Ini masuk di contoh di sini. Terus contoh yang lain, misalnya ini, nih, pada topik yang dikenali dengan santun. Santun ini A3 ya, santun. Sekarang kita lihat contohnya. A3, santun, tidak ada. Di sini tidak ada kata santun, ya. Artinya apa teman-teman? Contoh kata kerja ini tidak membatasi untuk semua kata-kata. Kata-kata itu ada banyak. Ini hanyalah contoh, ya. Sama dengan ranah-ranah sebelumnya yang saya bahas di video kemarin, bahwasanya ini adalah contohnya. Jadi untuk menerima contohnya adalah seperti ini, terus menanggapi contohnya seperti ini, menilai seperti ini gitu. Tapi ini tidak membatasi artinya. Nah, tadi seperti kata yang tadi yaitu santun. Santun itu jelas masuk di sini. Boleh kita tambahkan di sini yaitu menilai. Jadi sesuatu yang sikapnya itu adalah menilai, bentuknya itu adalah menilai, itu berarti masuk di sini. Begitu juga ini dengan menghayati, seperti perilaku, mempengaruhi, terus mendengarkan. Pokoknya yang seperti ini masuknya di A5. Terus yang seperti menanggapi, menyambut, mendukung, dan lain-lain. Pokoknya yang intinya mendanggapi itu masuk di A2 gitu. Ini hanya sebagai contoh teman-teman untuk memudahkan, tapi tidak membatasi. Silakan teman-teman untuk mempraktekannya di pemetaan CP, TP, dan ATP. Untuk ATP yang menyeluruh dan juga untuk modul ajarnya sekalian dimasukkan aja untuk mempergampang, untuk memudahkan kita dalam asesmen diagnostik supaya capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik dan sesuai target dan juga perkembangan anak tentunya. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan atau menyempurnakan, boleh di komen ya. Kita saling berbagi ya. Dan semoga menjadi pahala dan kebaikan kita, karena berbagi ilmu itu sangat asik, sangat menarik, dan sangat bermanfaat tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.